استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بنية القبول وتمام كل سور ومامول إلى حضرة سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام، خصوصا إلى سيدتنا خديجة الكبرى أم المؤمنين وسيد الشيخ عبد القادر الجلاني وسيد الشيخ سمان المدني وسيد الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري وسيد الشيخ محمد زين بن عبد الغني السقنفل مشايخنا ومعلمنا والدينا وأمهاتنا وذوي الحقوق علينا أجمعين، وإلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله تعالى يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا وعلى ذرياتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم في الدين والدنيا والآخرة. ونوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه سبحانه وتعالى على هذه النية وكل نية صالحة. وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي جعلنا وإياكم من أمة سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد حبيب رب العالمين. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا محمد صلاة تملأ خزائن الله نورا وتكون لنا وللمؤمنين فرجا وفرحا وسرورا، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم العزيز العليم، عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين، رضي الله عنا وعنكم وعن جميع المسlimin. Alhamdulillah, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan ini, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ruangan ini. Sesudah sekian lama kita libur bersama. Salawat dan salam atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, atas para keluarga, sahabat, kerabat dan para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Sampai mana? Sesudah kita membahas daripada rukun-rukun di dalam sembahyang, kemudian bahwasanya dibahas lagi sesuatu yang menyebabkan salat atau sembahyang kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, atau bisa disebut dengan mubtilatus shalah, sesuatu yang membatalkan salat. Kenapa jadi ada sesuatu yang kelihatan membatalkan sembahyang? Karena daripada para sahabat sendiri ketika di zaman Rasulullah SAW ada salah seorang yang sembahyangnya tidak benar, lalu ditegur oleh Rasulullah. Salah satunya hadis yang diriwayatkan daripada Imam At-Tabrani dan Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban, bahwasanya kata Rasulullah, seandainya orang yang sholat tadi kemudian meninggal di dalam keadaannya seperti itu, misalnya meninggal
bukan dalam keadaan atas agama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena sembahyangnya tidak benar. Kemudian di dalam hadis lain lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Matsalul ladzi la yutimmu ruku'ahu wa yanquru fi sujudihi, matsalul ja'i' ya'kulu tamra wa tamraini la yughniyani anhu." Perumpamaan kata Nabi, contohnya atau misalnya kata Rasulullah, orang yang tidak menyempurnakan rukuknya, wa yanquru fi sujudihi, dan belakas-lakas atau seperti mematuk di dalam sujudnya. Mematuk dalam sujud apa? Seperti apa ini? Ayam yang memakan baras, ayam memakan nasi. Laju banar, ini laju banar, tok, laju banar itu sembahyangnya. Sujud Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, belum apaan lagi. Apa kata Nabi? Perumpamaan orang yang sembahyangnya atau salatnya seperti itu adalah seperti orang yang lapar. Masalul ja'i ya'kulu tamra wa tamraini la yughniyani anhu. Seperti orang yang kelaparan memakan satu kurma atau bahkan 2 kurma, akan tetapi tidak mencukupi akan dirinya. Nah, itu kelaparan. Keadaan orang tadi lapar tapi makan 1 biji kurma aja. Nah, kita lapar, diberi apa? Diberi sepotong roti aja. Sedangkan kita lapar, maka tidak cukuplah makanan yang kita makan tadi. Seperti itu diperumpamakan Rasulullah. Kita ini sembahyang, kalau rukunnya tidak benar, maka seperti orang tersebut kada cukup, kada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Babu mubtilatis shalah, bab menjelaskan tentang pembatal-pembatal sembahyang. Wahia arba'atun, yang membatalkan sembahyang itu ada 4. Salah satu yang pertama adalah berkata-kata, bepandir. Itu bepandir, itu yang pertama yang membatalkan sembahyang. Yang kedua, al-fi'lul katsir, bagarak banyak atau melakukan pergerakan yang banyak. Kemudian yang ketiga adalah al-aklu, makan. Ini juga membatalkan 3. Yang pertama tadi berkata-kata atau bepandir, kemudian melakukan pergerakan yang banyak, yang ketiga makan, kemudian yang keempat meninggalkan rukun atau daripada syarat-syarat yang sudah kita pelajari kemarin, daripada rukun sembahyang yang 13. Al-awwalu al-kalamu, pembahasan yang pertama tentang berbicara di dalam sembahyang. Wa fihi tafsilun, di dalam hal ini ada beberapa perincian. Jadi kada semua perkataan membatalkan. Karena perkataan, ada perkataan tadi merupakan bacaan sembahyang, ada perkataan tadi hurufnya banyak, ada perkataan tadi hurufnya sedikit. Nah, itu jadi akan menjadi di dalam pembahasan kita. Kemudian ada pula perkataan ini disengaja, ada pula yang kada sengaja, spontanitas keluar dari mulut kita. Jadi pembahasannya itu akan dibahas satu persatu. Jadi bagaimana perkataan yang membatalkan di dalam sembahyang. Yang pertama adalah idza kana katsiran, apabila perkataan ini banyak. Yang dimaksud banyak di sini apa? Nah, itu berapa banyak? Kalau kita bepandir kan orang ini disambat lantih, banyak bepandir, amun sehari ini haur muntung kita aja. Nah, itu jadi orang banyak pandir itu. Inya aja di mana-mana pak abutnya. Yang disebut banyak di sini adalah arba'a kalimatin, 4 kalimat. Nah,
Jadi di dalam kitab ini Taqriratus Sadidah 4 kalimat sudah disebut banyak di dalam sembahyang kita. 4 kalimat apa? Nah, misalnya apa 4 kalimat? Nang dihiga kita siapa misalnya kawan kita, kawal kita, wal ya kita. Nah, kalimat sudah. Aku hendak makan. Wal aku hendak makan. Ini 4 kalimat sudah berarti banyak ini. Wa ba'dhum yakunu aktsaru min 6 kalimatin kama fi Busyral Karim. Akan tetapi di dalam kitab Busyral Karim disebutkan yang banyak itu adalah 6 kalimat atau lebih. Tapi kita mengambil yang sedikit untuk jaga-jaga. Nah, itu untuk jaga-jaga. Yubtilu mutlaqan, kalau perkataan ini banyak maka batal secara mutlak. Nah, ini yang pertama dulu. Bilanya 4 kalimat lebih, 4 kalimat atau lebih, 4 kalimat atau lebih, 5 kalimat, 6 kalimat, 7 kalimat, maka batal secara mutlak. Akana muta'ammidan amnasia, baik itu perkataan tadi kada sengaja atau dalam keadaan lupa atau bersengaja, semuaan batal. Nah, itu akana muta'ammidan amnasia, apapun perkataannya, sengaja atau lupa, sengaja atau kada sengaja, bila berpandir batal 4 kalimat tadi. Nah, itu. Jadi kita kada sengaja tetap batal di dalam sembahyang 4 kalimat. Idza kana qalilan, yang kedua apabila sedikit. Yang dimaksud sedikit di sini apa? Lalawanan daripada kalimat tadi. Lalawanan yang di atas tadi 4 kalimat atau lebih dari 4 kalimat banyak, berarti 3 kalimat, 2 kalimat atau 1 kalimat, maka disebut sedikit. Idza kana qalilan, apabila sedikit, fayubtilu idza kana muta'ammidan, maka membatalkan apabila bersengaja. Nah, bila bersengaja aja, bila kada sengaja dalam keadaan mengantuk. Nah, itu. Lalu apa ngarannya kayak orang meigau, kada sengaja keluar perkataan dari mulutnya, maka itu tidak membatalkan apabila sedikit. Nah, ini apabila sedikit hendak makan dia, kada sengaja. Nah, itu. Aqalla min 4 kalimatin fayubtilu idza kana mutahammidan, bila bersengaja batal, bila kada bersengaja kada batal. Ini 2 sudah. Bila banyak batal. Yang pertama bila banyak batal, sengaja kada sengaja. Bila sedikit, bila sengaja batal, bila kada sengaja kada batal. Dhabitul kalamil ladzi yubtilus shalah, catatan perkataan yang membatalkan salat, atau daripada definisi perkataan yang membatalkan salat adalah huwal kalamu shalih li khitabil adami, yaitu ucapan yang dipahami oleh manusia. Nah, itu ucapan yang dipahami oleh manusia, itu yang disebut dengan perkataan. Tapi bila orang kada paham, ini lain perkataan ngarnya. Nah, itu lain perkataan karena orang kada paham. Masailu fil kalami fis shalah, ada beberapa pembahasan di dalam perkataan di dalam sembahyang ini. La yubtilul kalamul qalilu fi 3 halatin, tidak membatalkan perkataan yang sedikit pada 3 keadaan. Perkataannya sedikit kada membatalkan. Yang pertama tadi kan bila lupa kada membatalkan. Nah, jelas sudah itu. Dalam keadaan kada sengaja. Kemudian yang kedua ada pula idza kana jahilan, apabila kada tahu dihukum, hanyar masuk Islam. Nah, itu hanyar masuk Islam. Bertiga-tiga hanyar masuk Islam. Lalu disuruh sembahyang. Nah, disuruh sembahyang ada imamnya. Imam ini di muka. Nah, itu. Ngarannya hanyar masuk Islam, kada tahu masih aturan sembahyang. Nah, itu. Lalu bepandir saikong, nah itu takantut saikong, ujar nang kawan kada boleh bakantut, ujar nang menagur dihiga, lalu jangan bakantut, nah kada apa-apa bakantut jangan nang bakantut tadi, asal jangan bepandir ya, nah ikan bepandir aja batal. Ini kan contoh hanyar masuk Islam.
Idza kana jahilan, apabila dalam keadaan tidak mengetahui hukum tadi. Idza sabaqa lisanuhu, tapi seperti kita tidak diuzurkan sudah, karena daripada orang tua kita muslim, kemudian masyarakat kita muslim, kemudian HP kita sudah canggih, kemudian TV lagi, kemudian apa lagi, banyak, ada radio, ada pengajian dan lain sebagainya, maka tidak diuzurkan sudah bagi kita untuk meninggalkan menuntut ilmu atau tidak mengetahui dengan hukum. Maka tidak ada di sini lagi sanggahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau kada mengerti hukum. Idza sabaqa lisanuhu, atau kada bersengaja. Yang pertama tadi kada bersengaja, kemudian bukan lagi tidak bersengaja, tapi muntung tadi dengan sengaja dan dengan tidak sengaja keluar. Nah, itu keluar dari muntung. Kayak orang latah misalnya. Orang yang dalam keadaan latah tadi lalu keluar dari muntung, tidak disengaja, tidak dikehendaki, maka tidak batal juga bila sedikit. Tapi bila banyak meskipun lupa maka batal. Bila banyak meskipun jahil maka batal. Bila banyak meskipun muntung kita kada sengaja berpandir maka tetap batal. Nah, itu jadi pembahasan tentang perkataan. Kemudian ada lagi bukan perkataan tadi, kalimat yang sedikit tapi satu huruf. Nah, ini satu huruf lagi. La yubtilu wa in kana muta'ammidan, satu huruf tidak membatalkan meskipun bersengaja. Nah, itu satu huruf hukum asalnya kada membatalkan. Apabila meskipun bersengaja kalau satu huruf, kecuali pada 3 keadaan. Jadi ada pengecualiannya juga. Fa innahu yubtilu, maka dia membatalkan. Idza kana al-harfu mamdudan, apabila hurufnya dimatakan. Sahuruf aja tapi panjang. Sahuruf tapi panjang. Apa misalnya hurufnya a, tapi panjang. Nah, ini membatalkan. Atau apalagi macam-macam dari lah. Sahuruf tapi dipanjangkan maka membatalkan. Atau idza kana mubhiman, atau dipahami, satu huruf aja cuma dipahami, maka itu pun membatalkan. Seperti bahasa Arab qi. Nah, itu qi itu artinya minal wiqayah, daripada jaga. Qi itu fi'il amar, artinya jaga. Hati-hati. Jadi orang nang lewat, apa jadi orang nang lewat ini timbul nang sembahyang itu mau pandir, hati-hati. Nah, itu, maka itu membatalkan. Atau ai, nah sekasa sehuruf aja, sehuruf tapi mempunyai makna di dalam bahasa Arab. I artinya minal wi'ayah. Nah, itu minal wi'ayah artinya dijaga. Nah, itu minal wi'ayah. Idza kana biqasdil la'ib, atau dengan tujuan bermain-main. Jadi di dalam sembahyang tidak ada istilah bermain-main, meskipun satu kata maka membatalkan. Atau nanti di dalam penjelasan pergerakan yang banyak. Kalau gerakan sedikit kadang membatalkan, begaruk misalnya. Nah, itu seperti itu juga pandiran yang sedikit tadi. Akan tetapi bila tujuan bermain sudah, nah itu. Tujuan menggerakkan satu telunjuk, tapi tujuannya bermain-main, memberi kode lawan kawan yang di samping atau orang yang lewat di hadapan, maka itu membatalkan. Jadi sembahyang ini tidak ada satupun pekerjaan yang diperbolehkan mengubah daripada tujuan kita atau mengubah hati kita, menghauri hati kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tadi bila kada bersengaja, bila tanpa tujuan apa-apa maka kada membatalkan. Tapi satu huruf tadi apabila tujuannya main-main maka membatalkan itu. Walau nataqa binadmil Quran, kemudian lagi seandainya, nah ini bagi nang hafal Quran, mengerti makna Al-Quran, lalu berbicara di dalam sembahyangnya,
Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Wahai Yahya, ambillah kitab dengan bersungguh-sungguh. Ambil buku Ikam Bujur-Bujur. Kebetulan yang di hadapan ini namanya Yahya. Nah, itu. Lalu mengodei, Yahya ini kan belajar. Ini kan apalagi belajar apa ini daring sistem online. Nang kuitan qiyamul lail. Nah, itu. Melihati anak kan mengambil buku masih. Lalu nang kuitan membaca ayat ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Wahai Yahya, ambillah kitab engkau dengan kekuatan, dengan bersungguh-sungguh. Nah, ambil kitabnya, belajar. Nah, itu. Karena anaknya tadi kebetulan namanya ada di dalam Al-Qur'an, Yahya. Karena mengambil nama nabi tadi atau mengambil nama di dalam Al-Qur'an. Kemudian ada juga berbicara dengan kalimat yang lain, udkhuluha bisalamin aminin. Orang mengatuk rumah kita lagi sembahyang ini. Makanya adab mengetuk pintu itu satu kali diketuk. Habis diketuk dengan adab dikatuk. Nah, assalamualaikum, katuk dulu. Habis diketuk itu ditunggu hitungan beberapa rakaat. Nah, itu kita bersangka baik kalau nang di dalam rumah ini lagi sembahyang. Nah, itu kita kada tahu apa yang terjadi di dalam rumah orang tadi. Jadi dihadangi. Ini kadang kita mengatuk, nah duk. Orang lagi bahira. Nah, ini kesian. Lagi lagi di kamar mandi, lagi bakami, lagi guring, apa macam-macam nang digawi tadi. Jadi adabnya dihadangi dulu. Nah, dikatuk, tunggu beberapa saat. Sesudah itu hanya diketuk lagi, ditunggu pulang hanya ketukan yang ketiga. Bila kada dibuka orang, bulik aja sudah. Nah, itu. Kecuali penting benar, ada hal yang harus dibicarakan. Nah, itu. Cuma usahakan tadi 3 kali itu dulu diberikan waktu. Seandainya orang tadi tidak sempat berjamaah di masjid, sholat zuhurnya di rumah atau sembahyang sunat lainnya, ba'diyahnya di rumah atau qabliyahnya di rumah, mungkin inya awal qabliyah 2 rakaat, kita mengetuk yang kedua sudah salam. Nah, itu. Jadi kita hitung-hitung, ada hitung-hitungan waktu mengetuk. Oh, mungkin ini lagi sembahyang atau lagi berdoa, doanya panjang atau mengerjakan zikir dan amalan sholawat tertentu. Tunggui dulu, jangan mengetuk tadi membabi buta, ketuk terus. Nah, itu orang lagi makan timbul ketulangan nang ampun rumah tadi. Timbul di tawaknya pakai tulang kita. Apa kada begaduh mengatuk tadi. Udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah ke dalam rumah dengan membawa keselamatan dalam keadaan yang aman. Ini pun ayat Al-Qur'an. Hal tabtulu salatuhu amla? Apakah batal sembahyangnya berucap dengan ayat Al-Qur'an ini? Mempunyai 4 hukum. 4 hukum. Seperti ini juga hukum orang nang di dalam sembahyang subhanallah, imam ini salah. Nah, itu. Lalu kita makmum menegur subhanallah, atau imam kada ingat ayatnya, lakum dinukum, jar kita. Nah, itu. Wala ana abidum ma abadtum, tak ulang di situ. Atau membaca wal asri kalhakumut kawatin, atau membaca wasyamsi wal duhaha, larinya ke sabbihis, membaca sabbihis larinya ke wasyamsi wal duhaha. Lalu kita membukakan, kita memadahi. Nah, itu. Seperti ini juga hukumnya karena kita membaca ayat Al-Qur'an atau zikir tadi subhanallah. Bagaimana hukumnya? 4 hukum. Apabila kita bertujuan membaca Al-Qur'an faqat fala tabtulu salatuhu. Bila tujuannya membaca Al-Qur'an aja kada batal sembahyangnya. Nah, kada batal. Imam tersalah membaca ayat, lalu kita menyambungkan. Kemudian yang kedua, wataratan yaksidut tafhim faqat. Tujuan kita membaca ayat tadi memberi paham atau memadahi imam.
tujuan kita memadahakan imam, tujuan memberi petunjuk lawan imam, fatabtulu salatuhu, maka batal sembahyang. Nah, kada boleh bila kita imam salah subhanallah jadi kita, tapi tujuan kita memadahi imam salah. Nah, itu tujuan kita apa? Tujuan kita bila mengucap subhanallah itu tujuan sekurang-kurangnya adalah zikir. Tujuan kita zikir dan menegur imam. Amun zikir mutlak sama kayak membaca Al-Quran mutlak tadi kada batal, atau tujuannya kada mungkin saja biar kada mungkin karena tujuan ulun baca subhanallah tadi imamnya salah. Nah, itu jadi sekurang-kurang niat kita digabung antara zikir dan menegur imam, antara zikir dan memahami imam, maka kada batal. Nah, karena kita kebanyakan kita belajar tahunya bila imam salah ditegur subhanallah, laki-laki bila perempuan bertepuk tangan. Nah, itu menapuk bagian tangan belakang, padahal tidak seperti itu. Kalau laki-laki wajib niat di dalam hati membaca zikir subhanallah niatnya, atau zikir dan menegur imam. Bila niatnya menegur imam aja maka batal sembahyang kita. Nah, itu batal sembahyangnya. Amun bebinian kada apa-apa, binian karena ini pekerjaan kada membatalkan, kada perlu niat. Nah, menepuk ini kada perlu niat. Sedangkan kita muntung kita berucap subhanallah maka diperlukan niat. Nah, diperlukan niat. Wa taratan yutliqu la yuksidu syai'an fatabtulu salatuhu. Ada pula yang keempat hukumnya tadi. Mutlak aja, karena tujuan apa-apa, ucap subhanallah, karena tujuan apa-apa, karena tujuan membaca zikir, karena tujuan membaca Al-Quran, maka batal ini. Fatabtulu salatuhu, maka batal sembahyangnya. Nah, itu nang sering terjadi. Kita kalau berbicara ulun rasa kada terjadi, cuma perlu kita mengetahui hukumnya. Nah, perlu kita mengetahui hukumnya, mempelajari hukumnya. Kemudian apa ini tadi, berbicara dengan bahasa Al-Quran kita kada ahlinya juga. Jangankan mengambil daripada ayat-ayat Al-Quran, Fatihah pun kadang kita belum paham sepenuhnya maknanya. Mungkin ini tidak terjadi dengan kita, tapi yang terjadi yang kita menegur imam ini yang harus kita perhatikan. Ketika menegur imam maka tujuannya membaca zikir, atau bila tidak mampu tujuan membaca zikir karena memang bertujuan memadahi imam, maka tujuannya memadahi imam sekaligus supaya dapat pahala berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ini yang terjadi lawan kita menegur imam atau membaca ayat tadi ketika imamnya imamnya tersalah, sama aja seperti ucapan subhanallah tadi. Maka diperlukan pula niat di hati kita, niat membaca Al-Quran, atau niat membaca Al-Quran sekaligus menegur daripada imam. Tidak boleh niatnya menegur saja. Nah, itu menegur saja daripada bacaan imam tadi. Kemudian lagi masih termasuk di dalam masalah berbicara di dalam sembahyang. Yaitu ucapan. Nah, ini at-tanahnuh ini badihim. Nah, itu badihim atau batuk, atau apalagi atau menangis, atau apalagi menangis, atau apa batuk, yang sering batuk. Seandainya bacaan imam atau bacaan kita berhenti karena sebab bedihim, bizuhuri harfaini, dengan nampak dua huruf. Nah, jadi pembahasan ini dua huruf atau lebih. Fahal yajuzu, apakah boleh, apakah tidak membatalkan sembahyang?
Idza in kanatil qira'atu wajiban kal Fatihati aw at-tasyahhudil akhir jazat tanahnu. Apabila yang dibaca ini adalah sesuatu yang wajib, rukun. Rukun di dalam sembahyang bacaan wajib apa? Takbiratul ihram. Tanu timbul apa? Dahak di sini karena kau bersuara jar kita. Ada kalau Allahu akbarnya hanya lalu tamanda. Maka boleh kita. Nah, ini kan masih awal sembahyang itu kan belum mulai niat masih. Atau selain takbiratul ihram apa? Bacaan Fatihah. Fatihah rukun qauli, wajib kita mendengar. Atau apalagi tasyahud akhir, at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah assalam. Dimaukan aku bersuara lagi. Nah, itu. Assalamu alayka. Bagaimana hukumnya? Atau ucapan Assalamualaikum warahmatullah, itu pun rukun qauli. Maka jazat tanahnu, maka boleh badihim. Ini boleh badihim. Wa amma in kanat ghaira wajibatin. Adapun ini masalah boleh. Tadi kan bila bacaan wajib boleh, cuma tetap dijaga jangan sampai banyak keluar dari huruf. Jadi ini sudah pilihan akhir. Nah, ini yang dibahas ini pilihan akhir, kalau bisa jangan sampai badihim. Itu sudah mengambil nang amannya kita. Nah, itu ujar orang jangan masuk ke sana. Di sana ada binatang buas. Nah, itu bila kita pintar tadi kalau ada kepentingan apa masuk ke sana. Nah, itu mencari gara-gara. Ujar orang banyu laut ini lagi tinggi-tingginya gelombang, bahaya. Nah, bahaya. Apa kita mencari bahaya. Lalu kita menjaga diri kita kalau usah. Seperti itu juga hukum berdehim. Kalau memang tidak ada tujuan, tidak ada hal lain sebagainya, nah, itu. Maka dijaga meskipun ada tujuan tadi, dijaga bujur-bujur. Wa amma in kanat ghaira wajibatin, adapun apabila bacaan tidak wajib, kasurati seperti surah di dalam sembahyang kita, rakaat 1 dan 2. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim alhaakumut takasur, lalu kita berdihim karena ada gangguan. Ini kan karena wajib sunnah. Awil kunuti, atau membaca kunut, Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait, lalu berbunyi berdihim. Awil jahri bitakbiratil intiqal, atau sunnah, pekerjaan sunnah lainnya seperti menyaring di dalam takbir intiqal, takbir dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya. Allahu akbar untuk baca surah, sami'allahu liman hamidah, ini kan sunnah. Fala yajuzu, maka tidak boleh. Nah, ini karena boleh itu bila bukan bacaan wajib. Nah, bila bukan bacaan wajib maka tidak boleh kita badahim tadi. Wa inda Ibnu Hajarin jawazu tanahnuhi lijahri bi takbiratil intiqal indal hajat ila sama'il ma'mumin. Dan menurut pendapat Ibnu Hajar, boleh saja untuk menyaringi dengan takbiratul intiqal, untuk memindahkan sembahyang tadi dari pekerjaan satu ke pekerjaan yang lainnya. Bila imam tadi kata berbunyi, nah itu timbul tertinggal makmum, tahu-taunya sudah sujud makmum. Apa sih imam sudah sujud, yang di luar kada mendengar, yang jauh kada mendengar. Nah itu tertinggal. Maka di saat seperti itu bolehlah bagi si imam tadi menyaringi apa ini badihim tadi. Nah, ini masih ada lagi pembahasannya. Apabila imamnya nang badihim kayak apa, atau dalam keadaan puasa kita lagi puasa dan dahak kita di tenggorokan. Nah, itu kan di tenggorokan, insyaallah akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Jadi apabila rukun, yang pertama dulu, apabila rukun seperti rukun qauli maka boleh, tapi harus dijaga juga, jangan sampai jangan sampai mengeluarkan huruf yang banyak, jangan sampai nah ini kan kebanyakan hurufnya, ha mim apalagi itu hamzah ha mim, banyak hurufnya.
Apa diulang lagi 2-3 kali? Nah itu. Apabila bacaan sunnah maka itu menurut sebagian ulama tidak boleh. Nah, itu kecuali menurut pendapat Ibnu Hajar untuk takbiratul intiqal maka boleh karena tujuan supaya makmum mendengar daripada bacaan imam tadi. Dan sebagian ulama mengatakan apabila untuk syiar benyaring di dalam sembahyang yang disunahkan benyaring maka ada yang mengatakan boleh meskipun kaulnya adalah pendapat yang lemah. Nah itu meskipun pendapatnya yang lemah. Seandainya ada yang terjadi seperti itu makanya usahakan yang jadi imam itu yang kada banyak badihim. Nah itu supaya makmum hatinya enak. Supaya makmum hatinya enak nang kada banyak bagara. Nah, itu meskipun gerakan sedikit kada membatalkan. Wallahu alam bissawab. Ada pertanyaan? Mana? Kada ada jalan. Kada coba. Karena hajat. Okay. Kalau kita nah ini kan karena tujuannya apa? Karena ada nang begayaan. Jadi berarti bukan dari masalah tenggorokan kita, tapi masalahnya kanang begayaan. Berarti ini kembali ke huruf yang keluar daripada permasalahan huruf tadi, 1 huruf atau 2 huruf. Tapi kalau kita berdehem kekanakan begaya itu daripada sebagian guru ulun madahi itu 2 huruf lebih sudah. Dan itu meskipun masuk 1 huruf orang kau memahami artinya bila berdehem ini itu taguri anaknya atau kekanakan tadi jangan begaya. Nah itu kayak orang misalnya makan kada bertawaran. Nah itu atau mengopi lalu kita berdehem kita haus aja kita. Jadi itu orang kau memahami. Nah itu. Jadi permasalahannya tadi masuk ke kalimat yang keluar, kalimat yang bisa dipahami. Maka batal juga sembahyang kita. Bukan masuk di bab tanahnuh atau bab berdehem di dalam sembahyang. Yang dihem di sini adalah yang memang permasalahan dari tenggorokan. Nah, bukan permasalahan dari masalah luar. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ij'alna minal 'ulama'il 'amilin wa la taj'alna minal 'ulama'is su'. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wallahi subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin.